Di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Di Gunung Ciremai, Bang. Di Gunung Ciremai via Piapuy. Piapuy ya. Lagi jalan nih. Gue lagi jalan, Bang. Gue ngeliat pakaian Belanda. Kira halusinasi dong, mata gue kucek. Apaan sih? Astagfirullahaladzim, kata gue jelas banget. Jelas pakaian Belanda dengan belakangin gue. Saking gue begonya, gue samperin. Oke. Saya tunggu dari pos 2 ini ke arah pos 3 nih. Ke arah pos 3. Itu pos 3 nih, Bang. Gue jalan nih. Ada ranting nih. Nah, gue kira itu ranting doang, ternyata tangan. Oke. Ternyata tangan putih. Astagfirullahaladzim, gue bilang udah jalan lagi, ayo jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Selatan nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ibnu. Sehat, Bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, Bang, sehat. Sehat ya. Kesibukannya lagi apa nih? Kesibukannya sih masih pelajar sih, Bang. Oh masih sekolah ya. Udah kelas 3, kelas berapa nih? Tahun ini mau naik kelas 3. Oh baru mau naik kelas 3? Iya, baru mau naik kelas 3. Ada cewek yang lu incer nggak? Nggak ada ya? Nggak ada aja. Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Di Gunung Ciremai, Bang. Di Gunung Ciremai via Piapuy. Piapuy ya. Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Ibnu ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, nih Bang Ibnu. Tadi kan di awal cerita lu sempat menjelaskan bahwa saja lu ngelihat salah satu makhluk yang menyerupai nona Belanda nih. Dan juga lu melihat kuntilanak. Dan yang lebih gokil lagi sih tadi gue dengar, salah satu temen lu ini pengen masuk ke kawah Gunung Ciremai ini. Lu bisa jelasin lagi nggak sih dari awal sampai akhir hingga terjadi kayak gitu nih? Silakan. Bisa, Bang. Nah, nama gua Muhammad Ibnu Hidayatullah dari Jakarta Selatan. Ingin menceritakan Jaksel anjay. Ingin menceritakan pengalaman gua di Gunung Ciremai, Piapuy. Bulan Februari 2021 tahun kemarin. Nah, jadi nih Bang, gua bareng temen gua 3 orang. Namanya Firman, Dejan, sama Amin. Jadi tuh gua bareng temen gua itu kayak agenda ini naik Gunung Ciremai bareng temen gua. Soalnya kan temen gua ini, Dejan ini, dia pasti kayak udah naik gunung lebih dari gua nih. Jadi dia nge-backup gua, ngebawa ke gua sama temen-temen gua. Nah, terus gua bilang gua dapet nih channel. Jadi gua bukan naik bis ya. Jadi gua nih naik mobil truk PP TNI. Oke. TNI. Nah, terus gua dikasih nih, wah murah nih, yaudah nih kita gas aja. Akhirnya gua jalan tuh malam tuh Bang. Gua jalan malam, akhirnya
naik lah gue gue dapet nih mobilnya nih, udah ketemu sama gue naik. Ternyata gue kira gue doang yang berempat nih, ternyata rame, ada orang mana aja naik. Awalnya itu gue ngobrol-ngobrol tuh pendaki juga di mobil lah, di truknya. Gue ngomong, abang tinggal di mana bang? Oh ini di Tangerang, naik mana? Ciremai. Terus ada lagi, abang mau naik mana bang? Gue lah, emang ini satu tujuan? Kagak, nanti kita di tol ini tukeran mobil. Tukeran, ntar abang yang ini ke Cikuray, ntar abang pindah ke Ciremai. Nah, alhamdulillah sih bang, gue di jalan sih aman aja, nggak ada apa-apa. Nah, terus singkat cerita gue nyampe nih di terminal Majalengka. Di Majalengka itu gue makan dulu, istirahat dulu. Nah, itu abis itu gue bayar nih yang truk nih yang gue naikin nih. Nah, salahnya gue bayar hampir full bang. Itu kesalahannya gue. Sama yang buat pulang gitu? Iya. Gue hampir full. Terus mau gimana lagi ya kan? Temen gue dibilang nih, si Dejan ini, jangan lu kasih full lu. Malah gue kasih full tuh. Nah, habis dari itu gue naik pick up tuh bang. Dari Majalengka ke base camp nih. Nyampe itu pagi di base camp Viapuy. Nah, gue nyampe, gue bilang ke temen gue nih, si Firman sama Amin, lu istirahat aja biar gue sama Dejan nih ngurusin Maxi sama yang lain-lainnya. Nah, jadi tuh gue dateng itu emang pendakian agak sedikit rame sih bang. Baru pada trekking juga sih, udah rame banget. Habis itu tempat si Maxinya ini tutup. Jadi gue modelnya kayak calo gitu bang, di warung. Yaudah gue urus. Nah, di situ kan gue kurang alat-alat ya, tenda sama nesting. Akhirnya tenda gue nyewa, nesting gue nyewa. Ternyata rombongan gue yang di truk itu dia ternyata sendiri solo. Ternyata dia bawa tenda kapasitasnya 5 atau 6 gitu. Nah, dia ngomong, ya mendingan lu gak usah nyewa tenda, gua ada nih tenda. Ya bang, gua gak enak juga nih, karena kan gimana ya, kita juga udah bayar. Ya udah dah, gak apa-apa. Kira dapatnya tuh udah ngurusin Maxi, gue suruh pada makan nih. Makan, tidur dah tuh pada bentaran. Habis itu udah nih udah pada semua, gue suruh prepare, udah pada semuanya. Akhirnya gue bilang, ayo kita trekking. Awalnya nih mau berempat aja sih bang, awalnya. Nyata kayak ada rombongan yang lain itu kayak pertama gabung tiba-tiba dia break ya kan. Dia breaknya lama juga nih, ada yang break juga nih, baru-baru pertama jalan. Ya udah gue tinggalin. Nah, sampai lah gue di pos 1. Di pos 1 itu gue mana-mananya sih bang, biasa aja, nggak ada hal-hal mistisnya gitu. Nah, dari pos 1 itu gue pengen naik ke arah pos 2. Nah, kepecah nih gue sama temen gue sama Amin, si Dejan dan Firman, karena terkendala nih bang. Si Firman ini sepatunya ini jebol. Nah, Dejan nyuruh gue, lu udah nanya sama Amin. Nah, katanya si Dejan, Firman mau ngajak turun, mau ngajak balik. Terus sama Dejan, baru jalan bentar nih, udah jalan aja kita. Ya udah, akhirnya jalan tuh dia berdua. Gue jalan sama Amin tuh bang, pengen ke arah pos 2. Nah, pas di pos 2 ini, pengen ke arah pos 2, kan posisi gue di belakang ya, temen gue di depan. Amin ngomong, "Nu, firasat gue gak enak dah." "Kenapa emang, Min?" "Firasat gue gak enak itu merinding." "Udah jalan aja." Soalnya kan si Firman sama Amin ini baru banget mendaki. Sekali gue mendaki, gue ajak ke Ciremai. Gue ajak ke Ciremai, dimana alat-alat belum stabil. Gue juga belum ngerti tentang alat-alat gunung. Alat-alat gunung cuman bawa seadanya doang. Akhirnya gue jalan, "Dah Min, gak apa-apa, doa-doa aja kita." Jalan nih gue, pos 2. Gue tuh berhenti di pos 2, nunggu dia nih, si Dejan dan Firman. Nyampe nih dia, "Gimana man? Sepatu gue parah banget nih." "Ya mau gimana lagi ya." Pas di arah pos 2, pas di pos 2-nya atau pos 3 gitu, ada nih bang orang Cikarang, Bang Topik. Dia ngomong gini, "Gue ada sendal nih, sendal gunung, lu mau make gak? Daripada lu begitu malah gak baik." Ya tuh gue dari pos 2 ini ke arah pos 3 nih. Ke arah pos 3. Itu pos 3 nih bang, gue jalan nih. Ada ranting nih. Nah, gue kira itu ranting doang, ternyata tangan. Ternyata tangan putih. Astagfirullahaladzim, gue bilang udah jalan lagi, ayo jalan. Jalan. Nah, gue makin merinding tuh bang. Gue makin merinding. Amin ngomong lagi, "Nu,
gue merinding ya, ayo turun aja yuk, udah jalan aja jalan. Gue pengen ngomong sama lu. Nanti aja, gue bilang nanti aja. Ini kita baru banget nih, jalan nih gue. Nyampe di pos 3 nih bang, gue ngopi-ngopi, cerita-cerita sama pendaki lain. Habis itu sholat nih, sholat ganti-gantian dah. Nah Amin ngomong nih bang, gue tadi ngeliat sosok lu, sosok apaan gue bilang? Hitam, gede, di mana? Lu tau gak yang pas lu target tuh, yang katanya, yang lu target tuh, yang lu megang ranting tuh. Nah itu dia di sebelah kanan, gede banget. Gue ngeliat, makanya gue bilang ke lu, ayo kita turun aja, balik. Ya gue bilang tanggung banget deh jalan nih. Nah dari pos 3 ke pos 4, nah makin jadi hawa merindingnya. Nah si Firman baru ngerasain di pos 4 itu. Firman bilang ke gua, "Nu, kayaknya ada yang ngikutin kita dari belakang dah." Ya lu bercandain. Ya Dejan kali ngikutin lu dari belakang. Soalnya kan dari belakang lu nih si Dejan nih. Kagak, sumpah gue merinding banget. Udah jalan aja jalan, nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Nah cuaca udah makin mendung bang, udah makin mendung. Nah itu sekitaran siang pengen jam 1-an atau jam 2-an gitu. Ke arah pengen pos 4. Nah nyampe lah gue di pos 4. Pos 4 itu gue break lagi sih bang, nunggu tim pendaki yang ketinggalan itu biar bareng gue lagi nih ke arah pos 5 nih, arah camp. Situ gue ngobrol nungguin dulu. Nah dateng lah nih pendaki, dia bilang ayo Kang naik lagi, tanggung satu pos lagi nih. Oh ya udah ayo, pos 5 itu area camp ya Kang ya? Iya. Yaudah jalan nih ke area pos 5 nih, area camp. Gue nyampe di pos 5, ke arah pos 5 itu emang gak ada apa sih bang, aman aja. Cuma itu cuaca udah mendung, udah gerimis lah, udah gerimis. Gue ada debat juga sih bang, ada debat sama tim gue nih berempat. Nih di sini aja nih, soalnya nih bukan jalur air nih buat kita bikin tenda. Kesini aja. Gue udah bilang nih, di atas aja nggak bakal kok, kekeh, dia di bawah aja nih, luas. Yaudah kita pasang tenda, kita tas-tas kita bongkar semua ya kan, makan, minum. Nah habis dari situ gue tidur nih bang, terus sekitaran di pos 5 itu gue nyampe sekitaran sore sih, udah pengen asar. Oke. Nah di situ gue pada tidur tuh bang. Nah gue bangun tuh jam 5, gue bangunin teman-teman gue, weh hujan nih, tuh liatin tuh pakai barang-barang lu di luar nih udah pada masuk semua apa belum? Takutnya pas kita ketiduran barang-barang lu pada ketinggalan. Oh aman nih, aman. Ya udah tidur. Wah deras banget bang. Tuh hujan deras banget, itu gua dari sore sampai pengen summit itu hujan deras banget. Nah tenda gua ini kan tenda nyewa ya. Itu tenda gua jadi kolam lele bang. Itu kolam lele. Jadi tuh tenda udah pada pakaian pada basah-basahan. Nah si Firman ini, ya namanya kita awal ya bang ya, awal naik gunung lah, model baru naik. Gua kan baru naik gunung kedua ini ya. Gue nggak tahu ya alat-alat ya, tiba-tiba dia bawa selimut, dia pakai SB nih, SB dia kedinginan, gue kasih SB gue nih bang, buat dia doubling jadi pakai selimut jadi 3 tuh ya kan. Oh selimut bag. Iya. Terus gue cuma pakai celana pendek banget, celana pendek sama jaket gunung. Dia minta jaket gunung ke gue bilang kalau gue kasih jaket gunung ke lu, yang ada gue hipotermia. Malah gue kedinginan, sama aja gue bunuh diri dong kalau gue ngasih ke lu. Gimana ya, si Amin juga SBY udah pada basah semua sih bang. Jadi tuh di rumah itu waktu kita nyampe di area itu emang bukan tenda gue doang. Jadi tenda semuanya udah pada kena hujan semua, pada merembes. Kira Bang Topik ini yang solo tuh yang bawa tenda sendiri ngomong ke tenda gue, sini ke tenda gue aja, Solo masih kosong. Gue bilang dong dia sama Firman nih, yang kasihan nih Firman fisiknya. Udah lu sono buruan, pindah. Gak apa gue di sini sama Amin. Udah gak apa lu aja nu. Gue cekcok lagi deh bang, kagak ada yang mau pindah. Akhirnya ya Min gak apa deh Min, dia kagak mau kita aja. Nah gue pindah ke Bang Topik. Si Dejan ini sama Firman nyari kompor buat ngangetin. Nah gue nggak tahu bang, soalnya kan gue beda tenda sama dia ya. Dia ngomong ke Firman itu dia mau kencing, cuman takut. Disuruh Firman ini, Dejan kencing Jan, gak apa di luar. Dejan malah kencing di botol. Itu gue nggak tahu itu kalau dia kencing di botol. Pas habis dari situ gue kencing nih keluar.
keluar sendiri. Amin, gue bangun Min temenin gue. Nggak nyaut ya, gue kencing masih sepi banget bang, masih hujan tuh deras banget. Kencing ya kan, samping tenda, sosok hitam gede banget bang. Sosok hitam gede yang disebut sama Amin, hitam gede itu udah ngeliatin gue. Nah dari situ saking namanya gue takut ya bang ya, gue langsung masuk tenda dong. Gue nggak bangunin siapa-siapa, gue tidur. Terus dari situ gue masak sama Bang Topik, masak omelet nih, gue kasih ke Dejan sama Firman, suruh makan nih, lu makan nih biar lu sehat. Nah lepas dari situ katanya nih di tendanya Dejan tuh kayak ada orang di luar, kayak kelilingin tuh tenda dia, cuman dia nggak berani buka. Nah habis dari situ gue pada tidur tuh bang, baru tidur bolos. Nah paginya itu ada orang Tangerang gedor-gedor tenda gue, Kang ayo samit. Gue bangunin dong tim gue, ayo bangun nih, kita mau samit, udah jam berapa nih? Masih jam segini, dingin banget. Ya udah tidur lagi. Terus tidur gue bangun nih bang, gue komporin, ayo naik nih kita samit. Tanggung lu udah jauh-jauh, masa nggak mau muncak? Gue bilang Firman, man ayo man, naik man. Wah gue nggak kuat, sakit gue, dinginan gue. Wah lu muncak nih, nggak muncak. Ya udah, lu diem di sini, gue bikinin dulu nih makanan buat dia buat si Firman ini. Habis itu lu kalau ada apa-apa kan pendaki belum pada samit tuh, ntar lu bilangnya ke dia. Gue jadi samit nih berdua sama Firman, sama Dejan sama Amin. Kira gue samit nih ke puncak Ciremai. Dari pos 5 ke pos 6 tuh Gawalet. Simpang Palutungan. Simpang Palutungan itu gue jalan tuh aman sih bang kalau nyampe puncak. Kalau jalan ke arah puncaknya aman. Cuman pas gue udah nyampe puncak nih, wah gue bilang keren juga nih Ciremai, kata gue. Wah keren juga nih, mantap. Jawa Barat, kampung gue sendiri, soalnya itu kampung gue juga bang. Kuningan? Iya, kampung gue di Kuningan, cuman gue naiknya Majalengka. Wah kampung gue nih, gue bangga banget gitu. Nah jadi tuh awalnya gue melipir deh ke kanan, Dejan di belakang, dia lagi videoin bang. Licin, dia pengen masuk ke kawah Ciremai. Wah gue bilang astagfirullah, hati-hati Jan. Padahal kan dipagerin ya. Cuman dia nggak di tempat pagernya yang kebuka banget. Dia pengen tuh jatuh. Nah dari situ baru foto-foto, gua malah balik lagi bang, pengen ke arah ke kiri. Tuh gua nggak sadar sih itu di Ciremai puncaknya kayak ada yang ngomong, kamu ke kiri, tak ketemu saya. Kiri tuh. Pas saya jalan sih pernah ngomong ke Dejan, Jan kaki gua ngomong, ntar ada nenek-nenek di Gunung Ciremai, nggak tahu itu di mananya. Kayak udah gue jalan sendiri aja tanpa sadar. Tiba gue ngeliat nenek-nenek, jelas banget bang. Dia itu modelannya juga kebaya Belanda juga sih, bukan kayak hitam itu, bukan. Dia cuma ngomong sini. Habis dari situ gue langsung istighfar bang, astagfirullahaladzim. Gue langsung ke teman-teman gue. Tapi di situ gue nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong ke gue ngeliat ini, gue nggak. Pas dia di base camp baru gue ngomong tuh ke teman-teman gue. Setelah itu gue bilang udah ayo kita turun yuk, udah gak enak nih badan gue, speednya dingin bang. Padahal mah gue udah firasat udah gak enak kayak gitu. Dari situ turun nih gak, gue turun tuh dari puncak ke ke Gua Walet nih. Gue ke Gua Walet sih kayak pengen ngeliat Gua Walet dong kayak gimana sih gitu. Penasaran lah ya. Penasaran banget sih gue sama Gua Walet tuh. Wah, gue kira Gua Walet begini. Ternyata airnya itu emang kotor banget sih bang, karena kan dari atas ya, dari atas. Terus gue bilang, kita air kagak ada. Katanya kalau Viapu itu kagak ada mata air. Di samping Gua Walet ada kayak titik kayak jatuh-jatuh air gitu. Gue serok bareng temen gue Dejan. Dari situ gue turun dah tuh ke pos 5 area camp. Ke pos 5 gue bangun Firman, gimana? Sehat lu? Sehat gue nih, alhamdulillah. Udah enakan lu, udah enakan. Kita biasalah habis turun puncak kita istirahat, makan-makan. Terus gue ngeliat nih orang, Dejan sih yang ngeliat nih, Dejan sama gue ngeliat, ada orang tuh ngambil mata air. Kira gue ngambil dong mata air nih, bareng temen gue. Dari situ habis ngambil mata air, karena gue saking ausnya gue marah-marah juga, jangan ambil air nih, gue aus banget. Udah nggak kuat gue, juga mau makan juga nih sama orang Tangerang juga. Nah gue masak-masak, habis itu kalau nggak salah gue turun zuhur lagi bang. Turun zuhur, gue packing, udah
semua udah rapi ya kan. Gue bilang, lu mau jalan sekarang gimana nih? Kita baru dapat maghrib nih, bahaya juga. Si Firman ini udah kayak, ayo dah lu sama gue aja, lu sama gue jalan ya berdua. Emang kenapa? Udah berdua ya. Baru nih lama banget si Firman sama Amin. Gue tinggal bang, itu gue egois banget sih bang. Gue ninggalin temen gue. Temen gue udah sama Firman. Firman ketakutan dia. Pengen ke arah pos 4, ketakutan. Pas pos 4 dia ketakutan, akhirnya digabung lagi sama Dejan Firman. Pas dia ngomong di base camp itu dia ngomong gini bang, gua bukan nggak mau ngikut lu gila juga, kita dari tadi diikutin dari sebelah kiri. Sama siapa emang? Gue bilang ada sosok orang hitam itu yang gede lagi bang. Emang gue sering ketemu gede situ, kalau pas turun tuh gede hitam di atas dia di atas, dia ngeliatin kita dari tadi. Ya udah jalan aja, gue jalan nih kan. Gue bilang gue jalan aja gak mikirin, jalan habis itu gue bilang ke dia, gue duluan ya, kita ketemuannya di base camp. Nah, gue itu egonya gede banget sih bang. Dari pos 4, pos 3 aman aja alhamdulillah. Pos 4 menuju pos 5 ke pos 4 itu gue alhamdulillah aman aja, gak ada apa-apa. Gue nyampe di pos 4, gue ngegerus terus bang, jadi gak berhenti-berhenti gue sendirian tuh. Gue dari pos 4 ke pos 3, alhamdulillah gue masih baik-baik saja. Dari pos 3 pengen ke pos 2, wah itu baru bang, gue ketemu tuh. Lagi jalan nih, gue lagi jalan. Gue ngeliat pakaian Belanda, kira halusinasi dong, mata gue pucek. Apaan sih? Astagfirullahaladzim, mata gue jelas banget. Jelas pakaian Belanda, dia ngebelakangin gue. Saking gue begonya, gue samperin. Gue samperin tuh dia hilang. Dari situ, dari semak-semak itu ber. Itu udah mendung juga, cuaca udah mendung, udah kayak geluduk gitu bang. Semak-semak udah parah. Firasat gue, waduh binatang buas nih. Kali dah gue diterkam di sini. Gak saking takutnya gue juga jalan cepet. Saking gumpet sih bang, gue jujur aja gue ngebut di situ. Saking takutnya. Kan kalau di gunung itu kita nggak boleh bang ya. Kalau kita lagi merinding atau diikutin, kita nggak boleh madep ke belakang kan. Nah kalau gue madep belakang bang. Wah merinding gue gede banget nih bang, merinding parah nih. Nah pas gue lewat, udah gue pengen ke arah pos 2 itu, terus gue pohon tuh tumbang bang. Pohon tumbang, gue makin geter dong mental gue. Waduh gue sendirian di sini, gimana? Jalan. Nah gue nyampe lah di pos 1, ketemu tuh Bang Topik. Nah jadi tuh Bang Topik itu udah duluan sih bang. Dari pos 5 itu dia duluan. Nah Bang Topik dikasih air. Terus sendirian aja gue bang. Temen-temen lu pada kemana? Temen-temen gue tinggal. Wah parah banget tuh, lu gak boleh kayak gitu kan, temen lu juga. Iya bang, salah gue. Yaudah ya bang, gue duluan ya, soalnya mau hujan juga. Gue nyampe base camp, ada wanita nih ranger ngomong, Kang, iya kenapa teh? akang itu diikutin tuh sama cewek Belanda. Gue bilang, baik atau jahat? Kamu ketemu yang baik. Ngomong lagi di base camp nih, ngomong. Ceritanya gimana kamu kok bisa ketemu dia? Iya, jadi awalnya itu saya nggak tahu. Kira saya itu dia siapa. Dan akhirnya saya samperin. Oh, jadi tuh dari situ dia ngomong begini mitosnya Gunung Ciremai itu emang ada dua noni Belanda di pos 2. Ada yang baik dan ada yang jahat. Pas dari situ itu gua doang bang yang kagak kena hujan. Selebihnya teman-teman gue ini kena hujan. Nah, dari situ Dejan, Firman sama Amin pas hujan itu dia punya ceritanya juga sih. Ceritanya dia tentang pas dia pengen turun ke base camp. Nah dari situ gue udah teman-teman gue udah nyampe nih di base camp. Gue bilang udah lu pada mandi sana, gue udah bersih juga nih, udah rapi-rapi. Gue bilang aman kan semua? Aman. Temen gue si Firman ini pucat, dia langsung pucat tuh dia. Pucat, abis itu ya udah man, kita makan Indomie ini, logistik sisa Indomie doang nih bang gue. Logistik sisa Indomie. Udah lu pada prepare dah, kita habis itu turun. Nah, gue bareng temen gue kan naik pick up turun ke terminal Majalengka nih bang.
tempatnya gue baru nyampe tuh. Pas gue baru nyampe ke Ciremai itu kan gue harusnya ke terminal dulu nih. Nah gue turun tuh ke terminal, gue kontak nih yang tukang truk PP-nya, TNI-nya nih. Kang di mana? Saya udah nyampe nih di terminal. Oh, bentar lagi ya mas. Dia lagi di jalan nih. Tungguin nih sejam. Anak-anak udah pada capek kan, udah pada rebahan aja, udah pada pegel-pegel banget bang. Gue kontak lagi nih, coba bentar ya. Bang di mana? Truknya ada kendala. Aduh, ini saya udah nyampe di sini loh. Katanya mas, abang ini janji katanya jam 8 ya. Saya tungguin lagi sejam. Diblokir WA saya. Oke. Saya bilang ke teman saya, coba kontak, checklist berapa? Checklist 2, diblokir. Wah, diblokir, ketipu nih. Feeling, kok nggak enak ya? Nah, saking sayanya fokusin itu, tiba-tiba saya lelap bang, tidur. Saking capek ya, bangun pagi. Kontak, ya gimana nih kita ditipu. Sedangkan duit kita sisa 200.000 berempat. Kalau misalnya bang ya, dari Majalengka ke Jakarta naik bis, paling mah 200.000 buat 2 orang doang dong. Nah kita berempat di sini. Nah kita mau ngomong ke orang tua, takutnya orang tua kayak nangis, khawatir sama anak, takutnya dia kenapa-napa. Saya bilang ke teman-teman saya, udah nggak usah, biarin kita nikmatin aja pahitnya kita. Kita kan naik gunung juga ada senengnya, sedihnya, pasti ada. Makanya ini sedihnya kita nih. Nah 200.000 itu katanya Deja nih, udah ngapa nih 200.000 buat kita makan, minum, ngerokok aja. Oh ya udah. Nah, bocah Tangerang nih jadi kan bocah Tangerang 3 orang sama Bang Topik. Bang Topik itu udah duluan bang naik bis karena dia ngejar mau kerja. Orang Tangerang ini bukannya kayak gimana ya? Kayak modelnya itu dia kayak udah ayo balik bareng kita nih. Kita bayarin. Saya bilang udah Kang nggak apa-apa. Akang balik aja. Nanti juga kita balik juga nih naik backpacker lah. Dia masih Ngoboy ya? Masih ini banget bang, masih kayak kekeh banget. Udah balik bareng kita nih, balik bareng kita. Akhirnya diberi makan sama dia, diberi makan, kita makan ya kan. Habis itu yuk jalan yuk, jalan bismillah ya. Kita jalan jam 6 bang, jam 6 tuh nyari mobil lah, pick up lah biasa, jempol-jempol. Itu ceritanya ya kalau gitu sedih bang. Itu cerita gokil juga sih. Banyak pengalaman sih yang gue ambil di sini nih, di perjalanan gue backpacker ini. Soalnya gue baru kali ini bang. Berarti lu pulang dari Majalengka ini ke Jakarta ngoboy gitu? Iya ngoboy. Itu gue sampai jam 10 malam baru nyampe Jakarta. Waduh. Tuh sampai hujan ada, panas ada. Gue dapet mobil. Awal udah dapet bang, dapet. Enak deh. Anak-anak nggak sedih, seneng, ceria, bercanda. Kita kayak ngelawak gitu, cak-cakin temen nih, bercanda. Nah, kontak nih engkong saya. Ibnu di mana? Ibnu di inian, mau arah Jakarta. Lah, engkong mau ke Majalengka, udah OTW. Kata nenek saya nih, kong saya mau OTW soalnya dari Kuningan ke Majalengka, mau ketemuin cucunya lah. Dia nggak ngomong singkong ini, saya udah jalan ya Kang ya? Udah jalan, gimana lagi? Nah awalnya sih awalnya sih bilang, ayo ke kampung gua aja nih. Ntar masalah duit mah aman, udah nggak apa backpacker aja kita. Dan nyampe di Pantura kalau nggak salah. Di Pantura gue emang estafet lah. Dapet tuh mobil, gue jalan dulu, jalan dulu, habis itu ketemu plat B arah Karawang kalau nggak salah itu arah Karawang. Nah gue dapet tuh lama banget bang, gue tidur pulas banget itu, gue bangun bang, gue tidur bertiga, gue Amin sama Firman, gue tidur bertiga, gue nggak nge bang, si Amin ini ternyata nge-backup gue, maksudnya nge-backup ngejagain gue tidur. Takutnya ada orang naik, dia apa-apain, dia nge-backup gue bangun bertiga, Amin tidur. Tiba-tiba anak pang, nih gue kira banyak orang yang ngomong anak pang itu jahat atau gimana, itu salah. Kalau bagi saya salah. Nah, maksudnya bagi saya nggak semua orang anak pang itu pada begitu. Soalnya kenapa? Bayangin, saya juga ngerti bahasanya dia, itu bahasa Jawa Tengah atau bahasa apa gitu. Pokoknya pakai kayak misalkan Sunda, kalau dia kayak Jawa Tengah gitu bang, dia ngomong. Padahal nih mas, maaf aja ya, walaupun kita nih berempat duit ada, tapi kan dia beda lagi sama dia ya. Dia kan ngamen buat dia sendiri, tapi dia masih prihatin sama kita. Kayak ngasih kayak rokok nih bang, ngerokok nih, mas rokok mas, udah nggak apa, isep aja. Saya bilang isep aja. Terus ada truk di belakang, dia gini bang, gini tangannya minta makanan, dapet nih model cakwe. Aturan mah dimakan ya, dia malah ngasih gue semua bang, tapi gue nggak ada yang ngambil. Gue bilang jangan diambil, dia kasihan. Kira makan,
ngobrol-ngobrol dah. Dia tinggal di mana, habis itu gue nyampe dia dulu turun. Ya biasa kita tosan, ngobrol-ngobrol juga tosan, dia pengen cabut kemana gitu, gue lupa bang. Kira gue nyampe di Karawang. Sampai di Karawang itu, gue jalan tuh hampir 30 menit tuh. Jalan kagak ada mobil sama sekali, gue jalan ya kan. Jalan, ini lucu juga nih bang. Lucu juga nih. Gue berhenti warung nasi nih. Gue di seberangnya makan. Si Amin ke musola nih temen gue. Musola, dia cuci muka, ada perempuan lewat, kaget perempuan. Dikata orang gila lagi cuci muka. Karena saking dekilnya mungkin ya, baru turun gunung ya. Kata gembel dari mana nih? Iya. Terus gue tahu ngakak banget. Ngakak. Dan tapi pas lu sampai ke rumah ini udah semuanya dengan nggak ada kendala apa-apa lagi nih, nggak sampai lu. Ada. Apalagi tuh? Dari Karawang nih gue ada kendala lagi nih, kagak ada mobil. Dapet nih. Gue nyampe tuh Bekasi. Nyampe di Bekasi. Wah, tahu kan bang kalau Bekasi juga kan. Emang gue tanya, waduh Bekasi beda banget nih. Bekasi sama sekali bang, gak ada truk gue bang. Wah, gue gak ada truk sama sekali. Gue tanya ibu-ibu, Bu, kalau ke Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta berapa jam? Wah, dia mah bisa nih kalau ada jalan jam malam. Malam sih bang, gue main malam tuh di Bekasi. Ada yang malam nih, maghrib, paling ada yang nyampe pagi bisa. Jalan kaki? Iya, itu budget udah habis bang. Oke. Itu terakhir beli di ibu-ibu tuh warung, beli air. Habis itu, hujan. Aduh, udah pada stres tuh di situ, stres bang. Si Firman sampai gila juga nih bang. Mobil nggak kenal nih, kayak mobil Avanza lewat, dia pengen diberhentiin sama dia, pengen nebeng ke Jakarta. Gue bilang, yang kayak gitu udah sabar. Kira, gue kontak nih, temen gue Rapi, kontak, Will, gue di sini, di Bekasi gue backpacker nih, kagak ada mobil, gimana ya? Kira Dejan ngecat temen gue, ada temen sekolah gue minta tolong mesenin Grab. Mana itu gue jalan juga muter-muter juga sih bang. Gue mau jalan nih, ketemu itu mulu, jalan kaki. Terus akhirnya gue ketemu di Indomaret apa Alfamart tuh ada orang tukang parkir tuh baik banget bang. Gue respect banget sih, dia baik banget ya. Kayak dia ngomong, lu tinggal lu dari mana bang? Gue dari Majalengka nih, habis naik gunung. Wah lu nih coba, emang baterai pada habis sih bang sedikit. Wah itu tukang parkir lagi ngeparkirin orang-orang yang habis dari Indomaret belanja. Dia sampai balik dulu ngambil casan buat gua. Bagi casan, habis itu Dejan ngabarin orang tua gua, dikit lagi nih nyampe, bilangnya gitu. Dejan ngontek teman gua tuh, dia menjemput. Bukan Dejan sih menjemput gua, semua berempat patungan buat gua pesen Grab ke Jakarta nih. Nyampe Grab gua, baru dah gua nyampe ke rumah. Alhamdulillah dengan selamat sih. Dan akhirnya lu ke rumah semuanya dengan selamat semua nih, dengan nggak ada kendala apa-apa nih. Nggak ada kendala apa-apa. Oke nih, thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Ciremai nih. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Pendakian Gunung Ciremai via Apuy di tahun 2021 ya? Iya. Wah, gokil sih. Sukanya ada, dukanya ada, sedihnya ada, ya senangnya juga ada ya. Sampai tadi lu sempat bilang di pas pulangnya ini, lu dari Majalengka ngoboy nih, sampai ke Jakarta. Wah, gokil sih. Gara-gara ketipu ya sama. Gara-gara ketipu. Angkutan ya itu umum gitu ya. Oke nih, dari awal pendakian lu sempat merencanakan matang-matang nggak sih tentang pendakian ini? Awalnya sih kayak wacana gitu sih bang. Awal wacana, dan pas pengen berangkatnya aja, Dejan nih ngaret banget. Wah, masa gue berdua doang nih sama Firman. Pertama sama Firman sih, gue berdua doang sama Firman kali ya. Dejan datang. Ayo nih, ini gue nyampe terus si Amin tuh nyusul tuh di daerah Blok M. Nah kalau masalah gue mendadak atau enggak itu gue emang udah rencana sih bang. Oke, berarti dari jauh-jauh hari itu udah ada rencana ya? Udah ada rencana. Cuma tentang peralatan aja nih mungkin yang nggak safety atau nggak lengkap ya? Tadi lu sempat bilang lu sempat nyewa tenda sama nesting. Iya benar itu. Bahaya banget. Iya itu bahaya banget sih. Soalnya kan kita kan nggak tahu ya kalau tenda rentalan gitu, nggak tahu rembes apa gimana sih. Rembes apa enggak. Yang kita takutin kayak gitu sih.
Tapi berarti pas di pos 5 itu dari sore sampai pagi mungkin hujan terus. Hujan, itu badai. Parah hujan. Udah parah banget. Ternyata gue kira gue doang bang yang Yang rembes yang tendanya. rembes ya. Soalnya kalau meleleh udah kaki udah naik semua airnya. Terus saya kira ya gue liat, wah iya pada Berarti sama semuanya dan untung di malam itu di pos 5 nggak terjadi apa-apa gitu ya. nggak Ada ya. Cuma temen lo aja nih yang udah kedinginan banget ya. udah kedinginan banget ya. Apa sampai dia minta jaket lu juga? Jaket gue juga. Kalau misalnya umpama gue ngasih jaket gue hipotermia dong. Nah, Karena kan dia udah double 3. dan juga selimut ya. Iya ada selimut dan enggak bang. SB2, SB2, selimut satu. Selimut biasa kayak tidur di rumah di kamar. Nah iya, gua kan pakai celana pendek sama jaket. Kalau misalkan gua lepas jaket dia hipotermia, dingin. Dan lu pakai kos doang. Ya? Iya pakai kos doang. Kira gua nggak kasih karena kan lu udah enak banget dikasih SB. Cuma permasalahan cuma basah aja sih. Iya mungkin basah ya. doang. Dan yang untungnya nggak terjadi apa-apa nih lu Nggak sama terjadi tim lu apa-apa. ya. Di awal cerita pendakian nih lu kan sempet jalan ya. Iya. Lu menurut sudut pandang lu nih, lu ngelihat ranting kayu. Tapi pas lu pegang tangan apa gimana? Tangan pucet. Itu kayak misalnya gua kan jadi kayak pohon nih bang. Pada tumbang. Jadi kita kalau mau lewatin situ kiri kanan nggak bisa. Jadi kita harus lewatin dia. Yang lewatin pohon tumbang itu. Gue begini tangan gua ke ranting ini. Kok berubah? Oke. Kan logikanya gini bang. Tangan kita kan gini juga di sini. Gini. Kenapa di bawah ada lagi tangan? Nah itu tangan siapa? Gak tau gue tangan Tapi siapa. lu real bener-bener jelas itu tangan. Jelas banget putih pucet. Nah jempolnya itu jempol normalnya orang itu kan biasa kecil ya. Kalau dia panjang. Oh, Kukunya berarti juga banyak panjang-panjang banget, gitu. Kukunya. Cuma satu doang sih bang. Tangannya. Tuh di situ gue langsung astagfirullahaladzim. Panik gue bilang ya kan. Kalau logikanya kita nih, kalau misalkan tangan kita sini kan otomatis begini dong. Masa begini kita jalan ya kan. Nah dia begini, gue beginiin. Gue langsung kaget langsung begini gue. Nah, itu berbarengan dengan kejadian temen lu yang ngeliat sosok hitam di sebelah Sebelah lu, iya, kanan pas apa gua kiri lu? megang ranting tuh. Oke. Dia dilihat katanya di sebelah kanan yang hitam gede. Emang kalau teman-teman gua sama teman gua itu emang sih yang hitam gede ini sering nongol juga sih bang. Mau gua awal jalan atau gua pengen kencing, pas gua kencing, Iya. terus dia selalu ada, selalu ada. Kalau yang masalah yang muter-muter tenda itu beda lagi. Itu Dejan bareng Firman yang dia melihat kalau tendanya itu kayak kelilingin orang. Oh, soalnya malam ini lu pindah tenda ya sama yang iya, orang Tangerang ini ya? Karena tenda gue ini bocor dan akhirnya gue numpang di tenda orang lain bareng temen gue si Amin ini. Dan berdua orang temen lu ini ternyata di malam itu diteror nih. Iya. Oke. Nah, dan juga karena ini sih emang kesalahan dari kitanya juga, bukan satu atau dua orang. Ini kesalahan kita juga. Kita juga seharusnya kalau kita ke alam juga seharusnya itu kita kan harus jaga omongan juga. Terus juga kita nggak boleh egois. Terus juga kita kalau itu nggak boleh sembarangan. Kesalahannya kan kita di sini cuman gara-gara kencing di botol. Kan itu sama aja nggak sopan banget ya, nggak sopan banget. Dan egois lu Dan juga egois ya? juga. Egois gua ketika gua ninggalin temen gua di pendakian. Dan untungnya nggak terjadi apa-apa ya sampai rumah ya. Nah, nih gue penasaran nih, sama sosok yang tadi lu sempat bilang nih, Noni Belandi. Nah, itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Perempuan. Oke. Itu dia pakaian Belanda, cuman kalau mukanya enggak. Jadi dia ngebelakangin gua bang. Nah, yang disebut kita pakaian Belanda ini, lu bisa jelasin lebih detail lagi nggak sih? Lebih rinci lagi kayak gimana gitu pakaiannya? Bawahnya itu merah, kayak model kayak kebaya gitu bang. Model kebaya. Dan pakaian atasnya itu coklat. Cuman dia enggak tinggi banget kayak wanita normal tingginya. Cuman dia hitam. Cuman kalau masalah mukanya ya bang, gue nggak ngeliat karena kan dia ngebelakangin gue. Nah situ makanya gue langsung buru-buru gue samperin. Hilang dari situ. Nah, pas hilang makhluk itu, kiri kanan lu semak-semak berisik gitu? Berisik tuh bang. Kan logika nih, wah kan kalau di Ciremai kan setahu gue bang ya, Palutungan yang ada harimau kumbangnya ya. Akhirnya di Apuy ada kali ya. Nah makanya gue takut bang, diterkam sama harimau. Tuh suara itu kenceng banget, sampai goyang, rumput-rumput tuh pada goyang semua.
sampai pohon tumbang. Untungnya gue udah lewat tuh pohonnya. Kalau kagak gue kena. Oke. Alhamdulillah bisa selamat ya dari bencana itu ya. Sih, iya. Nah, di puncak ini kan sempat ada yang berisikin nih. Ada yang manggil-manggil gitu, sosok nenek-nenek. Lu ngeliat jelas mukanya kayak Itu gitu? gue jelas dia itu modelnya kayak nenek biasa, cuman dia kurus, pakaiannya hitam, pakaiannya ada hitam, ada kayak kebaya gitu. Oke. Rambutnya putih, cuman dia nggak dia ngediri, cuman dia duduk kayak suster ngesot gitu cuma gitu. Oh iya, gitu kayak deh. duduk-duduk orang Iya, Jawa gitu kayak ya. duduk orang Jawa. Dia manggil gua, suruh ke situ. Tapi alhamdulillahnya banget gua masih istighfar di situ. Dan lu masih sadar ya? Masih sadar. Dan langsung nemuin temen lu? Langsung gua sabarin temen gua. Oke. Dari situ kan gua langsung ke temen gua buru-buru. Gua suruh turun. Langsung turun pengen ke pos 5 ke area, cuman kan kita ke Gua Walet dulu nih. Mampir ke Gua Walet. Mau lihat Gua Walet kayak apa. Cuma rasa penasaran aja Cuma ya? rasa penasaran Setelah dulu itu lu turun nggak ada terjadi apa-apa nih? Iya. Nah, sampai di malam harinya nih, lu pas kencing diliatin salah satu sosok yang hitam gede itu. Itu jaraknya jauh apa deket dari lu? Itu jaraknya sekitar deket sih bang. Kayak dari sini kemana ya? Ya 5 meter atau 4 meter gitu? Ya 5 meter lah. Itu dia deket banget. Baru orang kita lihat bawah bang. Kita buka biasa lah. Mau kencing gimana? Saya pas ke depan begini. Astagfirullahaladzim. Langsung bang gue ngibrit. Padahal masih kebelet banget. Itu masih kebelet banget. Karena saking takutnya. Iya saking takutnya gue langsung masuk. Tapi di situ gue nggak bangun temen gue. Takutnya temen gue takut juga. Akhirnya gue langsung tidur. Dan bisa tidur ya? Iya. Oke nih, Ibnu, thank you banget nih. Lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu ya. Di Gunung Ciremai pada tahun 2021. Dan menurut gue yang gokil lagi sih. Mungkin bukan gokil sih, kayak nekat deh gitu ya. Menurut lebih masuk di nekat ya. Lu dari Majalengka ke Jakarta itu backpackeran, ngoboy. Numpang-numpang ngebak gitu ya. Padahal itu kita Wah. sebenarnya tuh pendaki pemula semua. Sebenarnya berempat tuh pendaki pemula semua. Jadikan pelajaran aja iya, nih ya, jadikan di pelajaran pendakian itu untuk ya. yang lain. Takutnya juga yang lain nih kalau misalkan pengen kayak PPPP truk gitu, tanyakan sama temen-temen yang udah pernah ngalamin atau nih pernah nih sama dia misalnya. Tanya dulu dia bener atau enggak. Takutnya kayak kita nih, kita kan udah pernah jadi korban penipuan. Cuma pas berangkat baliknya. aja ya. Iya, cuma berangkatnya doang, baliknya enggak. Takutnya kayak kita Iya, nih korban ketipu. terulang lagi Iya. gitu ya. Pengen intinya hati-hati aja ya. Hati-hati aja sih. Dan pendakian ini menjadikan suatu pengalaman buat lu. Pengalaman gue banget sih, makanya gue pengalaman ini gue nggak bisa ngelupain sih sampai selanjutnya. Soalnya kan ini pengalaman gokil juga, kayak gue bangga gue naikin kampung gue sendiri, terus kayak seneng aja gini naik nih bareng teman-teman nih, terus sedihnya ada, susahnya juga ada, pokoknya semuanya ada dah. Oke nih, Ibnu. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Pesan gue sih gini, kalau pengen izin sama orang tua atau pemula naik gunung, itu izin yang benar. Naik sama siapa, temennya siapa, terus juga naik gunungnya, gunung di mana, tingginya jangan dilebih-lebihin, terus jangan dikurang-kurangin juga. Terus juga kalau itu harus izin sih, jangan pernah ngomong kayak misalnya mau kesini tapi akhirnya naik gunung, harus izin sih sama ibu. Nggak boleh bohong ya. Iya. Soalnya kan omongan ibu itu makjur banget ya. Benar. Itu kan surganya kan ada di telapak kaki ibu. Iya. Makanya kita tuh kalau itu izin harus jujur aja. Terus juga jangan pernah egois dah. Kalau naik gunung jangan pernah egois, jangan pernah ninggalin temen. Takutnya kalau temen kita tiba-tiba di belakang kenapa-napa, ntar kita yang salah. Apalagi kalau kita yang bawa temennya itu. Bingung lu nanti ngobrol sama orang tuanya kayak gimana? Siapa? Terus juga intinya mah kalau naik gunung ya jaga sikap, attitude juga harus dijaga sih. Jangan pernah sempal. Soalnya kan itu tempatnya beda alam juga sama kita. Jadi kita juga harus tahu tempat juga. Tata krama Iya, ya. tata keramanya juga harus sih. Soalnya takutnya kalau kita di gunung kenapa kayak sempal gitu kan, takutnya kita hilang ataupun gimana. Kalau kita nggak punya ilmunya kan susah lagi, bahaya lagi. Makanya naik gunung juga bukan sembarangan naik gunung juga ada ilmunya juga. Benar banget. Safety dalam melakukan pendakian dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Ibnu ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf karena udah malam nih, pengen sekolah besok ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.